Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk mendukung program pemerintah dalam melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi kejaksaan yang baik, efektif, dan efisien dalam mewujudkan good governance dan clean government. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ceria. C. E. R. I. A. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah WBBM. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah siap meningkatkan kualitas pelayanan pada reformasi birokrasi untuk mewujudkan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pada akhir tahun 2020, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah berhasil meraih predikat wilayah bebas dari korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kami terus bergerak dan berkarya serta bertekad untuk mewujudkan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ke dalam zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dan di tahun 2021 ini, beragam inovasi kami lakukan di semua area perubahan guna meningkatkan pelayanan kami dalam meraih zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terus melakukan perubahan-perubahan dan peningkatan di area perubahan, yaitu 1. Manajemen perubahan. Dimulai dari pembentukan tim kerja dengan melibatkan keterwakilan seluruh unsur dan kemudian membuat perencanaan zona integritas yang matang. Mengawasi serta memonitor pembangunan zona integritas. Selain itu, untuk menuju perubahan pola pikir dan budaya kerja, pimpinan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menjadi role model atau teladan sebagai pendorong dan penyemangat, sehingga budaya kerja dan pola pikir seluruh pegawai berubah ke yang lebih baik. 2. Penata tata laksana. Untuk meningkatkan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas serta terukur, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah memiliki sejumlah prosedur operasional di setiap aspek untuk memastikan bahwa bisnis proses akan berjalan sesuai ketentuan, serta mengevaluasi dan memonitor SOP yang diterapkan guna lebih efektif dan efisien. Selain itu, inovasi yang berkesinambungan dengan memanfaatkan aplikasi digital digunakan untuk menunjang pelayanan kepada internal institusi maupun kepada eksternal stakeholder. Seperti penggunaan teknologi informasi, adanya e-office, CPD, Buron, aplikasi Pepesan Jawa Tengah, yaitu merupakan pengamanan pembangunan proyek strategis nasional. Simponi, PPA, aplikasi ini memberikan akses kepada perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemeriksaan saksi, bahwa pemeriksaan saksi maupun tersangka bisa diakses oleh pemimpin. Penyidik bisa melakukan pemeriksaan dan dipantau oleh pimpinan satker masing-masing. 3. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah membuat perencanaan kebutuhan pegawai sebagaimana kebutuhan organisasi, serta telah menerapkan mutasi lokal dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, menerapkan kinerja individu, menegakkan disiplin dan kode etik pegawai, serta membuat sistem informasi kepegawaian yang akurat. Di dalam sistem manajemen sumber daya manusia, kita terus melakukan peningkatan. Antara lain bagaimana meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. Kita melaksanakan rapat-rapat bisus, sosialisasi perbankan, maupun kita melakukan Vikon secara virtual dengan para kejari se-Jawa Tengah. Melakukan mutasi lokal untuk golongan 3D ke bawah, eselon 4, eselon 5, dan pegawai tata usaha dan jaksa fungsional. Melakukan diklat, TAK maupun latsar kita di Kejaksaan Tinggi. Tentu penguatan akuntabilitas ini yang paling pokok. Guna menguatkan akuntabilitas kinerja di semua lini, pimpinan selalu terlibat, sehingga dapat dikelola dengan baik serta terwujud rencana kerja yang direncanakan. Penguatan pengawasan.
Peningkatan sistem pengawasan internal dilakukan dengan melakukan pengawasan kinerja aparatur kejaksaan terhadap pengawasan dana pemulihan ekonomi nasional. Kami juga memastikan bahwa penyampaian laporan harta kekayaan pegawai melalui LHKPN dan LHKSN telah dilaporkan secara keseluruhan. Sistem pengawasan kantor juga terus dikuatkan dengan melakukan pemantauan personil keluar masuk kantor. Peningkatan penyampaian laporan harta kekayaan pegawai yang kita sudah melakukan 100%, mengefektifkan penanganan benturan kepentingan dan penggunaan ID card untuk masuk ke area kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Yang keenam adalah pelayanan publik. Kami berkomitmen dan terus berusaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas serta berbagai sarana dan prasarana yang mendukung. Kami siap memberikan pelayanan yang terbaik dengan setulus hati sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Tidak lupa kami juga meningkatkan kesiapan personil untuk tetap dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat di tengah masa pandemi COVID-19 ini dengan memberikan perlindungan melalui vaksin COVID-19 dan peningkatan imunitas melalui kegiatan olahraga. Ini semua kami upayakan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan kepuasan kepada masyarakat. Pelayan publik tentu kita benar-benar melaksanakan pelayanan prima melalui PTSP, pelayanan satu pintu. Kita membuat aplikasi-aplikasi yang bisa langsung berhubungan dengan pimpinan. Selanjutnya dalam pelayanan publik, kita juga memberikan vaksin kepada seluruh pegawai, vaksin 1 maupun vaksin kedua Sinovac. Ruang konsultasi, ruang informasi publik, dan ruang konsultasi penyidik, di mana pada saat WBK, ruang konsultasi penyidik kita berikan di dalam ruangan. Sekarang mengingat karena pandemi COVID, pelayanan konsultasi kita tambah di area yang terbuka, yang kita sebut dengan primat. Bakti sosial terus kita laksanakan, baik itu kepada Muslim, kepada non-Muslim, kita galakkan. Mengingat situasi pandemi ini, kita bagi rasa, bagi keprihatinan kita selama situasi ini. Peningkatan imun di situasi pandemi kepada internal terus kita lakukan, baik melakukan sepeda, olahraga, maupun kita melakukan senam dan sebagainya. Meningkatkan kinerja dan keberhasilan masing-masing bidang. Bidang Pitsus, adanya penanganan perkara yang pada tahun ini saja sudah melakukan penyidikan-penyidikan yang cukup banyak. Bidang Pitsus di tahun 2021 telah melaksanakan penyelidikan sejumlah 4 perkara dan penyidikan sejumlah 9 perkara. Di bidang Intel, adanya peningkatan buron, banyaknya buron-buron yang kita masukkan di dalam daftar web Kejaksaan Tinggi, sehingga bisa kita lakukan tabur tangkap buronan di Jawa Tengah. Posko-posko, pendirian posko perwakilan kejaksaan, seperti posko di bandara, posko di pelabuhan, posko di kantor pos maupun posko di pemerintah daerah. Di samping posko tersebut digunakan untuk pelayanan hukum kepada masyarakat. Pengamanan investasi di bidang intelijen juga demikian. Kita melakukan pengamanan bagaimana investasi-investasi bisa masuk ke Jawa Tengah sebesar-besarnya. Pengamanan harus benar-benar dilaksanakan di kawasan itu, sehingga investor merasa nyaman. Program Binmatkom, penjualan hukum, dan Penkum, Jaksa Menyapa, dan Jaksa Masuk Sekolah terus kita tingkatkan. Kegiatan PPS Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tahun 2021 terhadap 15 pemohon dengan nilai proyek sebesar 7,9 triliun rupiah dan PPS Pemulihan Ekonomi Nasional terhadap 2 pemohon dengan nilai proyek 132 miliar rupiah. Bidang Datun tentu banyak keberhasilan, Datun pelayanan hukum di bandara, pelabuhan, pemerintah, Pemda Provinsi, Jawa Tengah, dan bantuan hukum berupa mediasi. Bidang Datun dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah menyelamatkan aset negara senilai kurang lebih 15 triliun serta memulihkan keuangan negara senilai kurang lebih 9,11 miliar dan 5 juta US dollar. Di bidang pembinaan kita sudah meningkatkan adanya aplikasi Sakti, sistem akuntansi keuangan. Di samping itu juga Silumpia,
Si Lumpia bisa diadopsi kepada aplikasi Kejaksaan RI seperti e-Dosir, e-Arsip maupun Simpek. Selanjutnya di Pidum tadi sudah saya sampaikan tentang adanya pelayanan terpadu, bagaimana memberikan akses yang seluas-luasnya kepada perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Bidang Pidum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah menyelesaikan perkara melalui restoratif justice sejumlah 10 perkara. Dan untuk mempermudah pelaporan penanganan, restoratif justice telah difasilitasi dengan sistem yang telah dibuat, yaitu Sikop RJ. Selain itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan kompensasi terhadap anak atau perempuan yang menjadi korban tindak pidana. Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Terima kasih kepada tim pengamanan pembangunan strategis Kejati Jawa Tengah. Terima kasih kepada tim pengamanan pembangunan strategis Kejaksaan Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas penyelenggara diklat yang sudah melayani kami dengan prima. Kami selaku Direktur Utama Bank Jateng mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atas bantuan selama ini dalam bentuk bantuan hukum non-litigasi. Saya selaku Direktur Utama Pelindo 3 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan telah berhasil menyelesaikan tuntutan ganti rugi sebesar 5 juta US dollar. Saya yakin insya Allah di kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah ini jauh dari isu-isu korupsi. Saya Randela dan saya bersyukur banget dengan adanya kantor pengacara negara yang di bandara ini memudahkan kita buat urusan hukum dan ini semua gratis ya di dalam sini. Jadi ini sangat membantu banget. Terima kasih. Kejati, terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada kita. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menuju BPPM. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Kami bangga menjadi warga Adiaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.